Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jika kamu bertanya, apabila kamu bertanya, jika saya tetapkan batalnya salat dan hadirnya hati saya jadikan sebagai syarat sahnya salat, maka saya menyalahi ijma' fuqaha, karena mereka tidak mensyaratkan kecuali hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Dari keterangan-keterangan yang terdahulu, kelihatannya Imam Ghazali ini berpendapat bahwa hadirnya hati kita di dalam sembahyang itu merupakan syarat sahnya salat. Lalu andai kata di dalam sembahyang itu hati kita lalai, hati kita tidak hadir sebagaimana ucapan dan perbuatan kita, maka sembahyangnya tidak sah. Nah, lalu ada yang bertanya kepada Imam Ghazali. Ujar orang, wahai Imam Ghazali, apabila engkau menetapkan bahwa hadirnya hati di dalam salat itu merupakan syarat sahnya sembahyang, maka engkau bertentangan dengan ijma' ahli fikih, ijma'nya fuqaha. Sedangkan ahli fikih telah mengatakan bahwa hadir hati itu di dalam sembahyang disyaratkan cuma dalam takbiratul ihram. Selain pada itu tidak disyaratkan hadirnya hati. Samuaan kita sembahyang waktu kita mengucap takbiratul ihram Allahu Akbar, di situ hati kita hadir semuaan. Hadirnya apa hati kita waktu mengucap Allahu Akbar itu? Bahwa aku sembahyang fardu maghrib ini 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ulama-ulama fikih mereka mensyaratkan hadir hati itu cukup dalam takbiratul ihram saja. Sesudah itu kada jadi masalah, baik hati kita hadir atau hati kita lalai, sembahyang sudah sah. Apabila Imam Ghazali mensyaratkan hadirnya hati ini pada seluruh sembahyang, bukan hanya dalam takbiratul ihram, berarti jero orang pian itu bertentangan dengan kesepakatan ulama fikih. Bertentangan dengan ulama fikih, karena mereka hanya mensyaratkan hadir hati dalam takbiratul ihram. Nah, Imam Ghazali menjawab, maka ketahuilah bahwasanya telah terdahulu dalam kitabul ilmi bahwa para fuqaha itu jamak daripada faqih. Faqih orang yang ahli ilmu fikih, kalaunya banyak disebut fuqaha. Bahwa para fuqaha itu tidak mengulah mengenai batin. Ujar Imam Ghazali, ulama-ulama fikih itu mereka tidak mengurus masalah batin dan tidak menguraikan tentang hati dan jalan akhirat. Tetapi mereka ulama-ulama fikih itu membangun zahir hukum-hukum agama atas zahir amal-amal anggota badan. Dan zahir amal-amal itu cukup untuk menggugurkan dibunuh dan takzir sultan, hukuman pemerintah. Kalau andai kata kita negara Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Kalau kita memakai hukum Islam, orang nang kada sembahyang itu dibunuh. Nah, lalu kalau ada orang sembahyang, khusyukkah, kadakah, hatinya lalaikah, hadirkah, tapi hanya sembahyang, dia selamat sudah daripada dibunuh dan dihukum oleh kerajaan. Nah, tugas ulama fikih hanya untuk itu. Tugas ulama fikih hanya untuk menyelamatkan manusia jangan sampai kena hukum bunuh, jangan sampai kena hukuman raja. Masalah sembahyangnya itu hatinya hadir, masalah sembahyang itu diterima Allah, itu bukan lagi wewenang ulama fikih, bukan lagi urusan fikih. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, ulama fikih hanya tugasnya untuk membangun zahir sembahyang, sehingga dengan itu orang selamat daripada dihukum oleh kerajaan. Perkara ini di sisi Allah sembahyangnya khusyuk, kada urusan lain dari ulama fikih. Oleh karena itu ada ungkapan dari para orang terdahulu, imam-imam, bahwa man tafaqqaha
wala tasawwafa faqad tafassaqa. Man tafaqqaha, barang siapa belajar fikih, wala tasawwafa, dan tidak belajar tasawuf, faqad tafassaqa, dia menjadi orang yang fasik. Ini mengaji fikih aja, tasawuf kada dikajinya. Fikih hanya untuk menyelamatkan dia dari hukuman dunia, sedangkan untuk tasawuf itu menyelamatkan hukum akhirat. Kalau kita hanya belajar fikih tanpa tasawuf, kita jadi orang fasik. Contohnya, orang hanya belajar fikih zakat. Zakat itu adalah sesuatu yang sampai nisab, sampai haul tahun. Nah, sekarang kita berisi umpamanya emas 100 gram dalam bentuk bukan perhiasan. Berisi emas biji 100 gram. Kita ingun emas ini sampai setahun, wajib kita mengeluarkan zakat 2,5 atau 1/40. Apabila kurang dari 1 tahun, walaupun kurangnya 1 jam, kita kada wajib mengeluarkan zakat. Nah, jadi bagi ulama fikih, kita berisi emas biji 100 gram, kita simpani bulan demi bulan. Isuk kayaknya emas ini sesudah zuhur sampai setahun. Karena dulu aku nukar imbah zuhur kayaknya sampai setahun. Paginya emas tuh kujual untuk supaya jangan kena zakat. Nah, dia menurut hukum fikih terhindar daripada zakat. Kenapa? Karena sudah hilang daripada miliknya. Nah, bagi orang-orang yang berilmu tasawuf, ini adalah merupakan satu cara penghindaran diri daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bisa menyebabkan dia fasik. Contohnya yang lebih mudah lagi, sebenarnya kita berisi toko atau kendaraan, kita tawarkan dengan palkat di muka, kendaraan ini mau dijual, hubungi nomor telepon sekian. Bila kendaraan itu berpasang tanda dijual tadi sampai setahun ada payu, kemudian payu wajib dizakati. Nah, untuk menyelamatkan supaya jangan sampai kena zakat, isuk kayaknya sampai setahun memasang palkat dijual tadi, cabut hari ini dulu, sehingga hari ini mundur kada dijual. Jadi kada sampai setahun. Nah, limpuwa isuk kayaknya sehari pasang pulang palkat mobil mau dijual. Nah, menurut hukum fikih dia selamat. Kalau orang itu kada berzakat, itu ditangkap oleh pemerintah Islam, dihukum. Nah, untuk menghindari hukum, dia sudah terhindar daripada hukum. Karena dia sudah kada wajib zakat, karena pada hari sampai itu kada dijualnya lagi motornya. Tapi bagi ilmu tasawuf, ini merupakan mengulu-ulu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengakibatkan fasiknya seseorang. Nah, sama sembahyang tadi. Kalau kita sembahyang sesuai syaratnya, sesuai rukunnya, sesuai bacaannya, gerak-geriknya pas, sembahyang kita itu sudah dianggap oleh ulama fikih sah, dan dia selamat daripada ancaman hukuman dari pemerintah Islam. Tapi kalau sembahyangnya kada khusyuk, sembahyangnya kada hadir hatinya, tertolak dari sisi Allah. Nah, ulama fikih kada mengurus urusan Allah Ta'ala itu, hanya mengurus bahwa dia ini selamat daripada hukum dunia. Nah, jadi kada kawa dibandingkan antara fikih dan tasawuf, cuma kedua-duanya wajib dikuasai, wajib dipelajari. Sebab kalau kita hanya mempelajari fikih tanpa tasawuf, kita akan menjadi orang yang fasik. Termasuk lagi hukum fikih, kalau kita berhutang 1 juta rupiah atau berhutang misalnya 600.000 rupiah lawan Pulan bin Pulan. Ujar kita, wahai Pulan bin Pulan, bila ikam hakun menghutangi aku 600.000 rupiah, aku bernazar kepada Allah membayar hutang itu kena aku cicil tiap bulan 100.000 sampai 12 bulan setahun. Jadi bayarnya 1.200.000. Ini kada riba menurut ulama fikih. Kada riba. Kenapa? Karena itu nazar dipakainya kalimat kada riba. Amunnya langsungnya berhutang 600.000, karena aku bayarnya 1 juta, itu riba menurut ulama fikih. Tapi kalau kita pakai istilah nazar tadi, itu sudah kada riba lagi. Nah, menurut orang-orang tasawuf itu lebih berat daripada riba lagi yang pakai nazar tadi, karena itu mengulu-ulu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perbandingan antara fikih dan tasawuf. Siapa yang hanya belajar ilmu fikih tapi kada belajar tasawuf, tafassaqa, dia akan menjadi orang yang fasik. Kemudian sambungannya, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha, barang siapa hanya menuntut ilmu tasawuf
tapi tidak menuntut ilmu fikih, faqad tazandaqa, dia akan menjadi murtad. Tasawuf saja dikajinya, fikih kada, tazandaqa, dia akan jadi murtad. Berat lagi. Orang yang bertasawuf, orang yang selalu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat buah orang itu buah ampun Allah taala boleh jadi makan. Kadang menghimbau lagi urusan syariat. Ada sepeda motor orang, ini ampun Allah taala kau aja dipakai. Nah, itu ilmu tasawuf, fikihnya kadada. Kalau kita demikian prinsip kita, tazandaqa, kita jadi murtad. Ada perlu sembahyang, rukuk, sujud, yang penting ingat lawan Allah taala cukup sudah, tasawuf. Tapi kada berfikih, nah murtad jadinya. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa, siapa yang belajar fikih kemudian dia belajar tasawuf, faqad sa'ida, maka dia sungguh beruntung. Dia belajar fikih untuk membujurakan ruku, sujud, takbiratul ihram, dan dia belajar tasawuf untuk mengisi apa yang dilakukan hati waktu sujud, apa yang dilakukan hati waktu ruku. Nah, tasawufnya kalau kita belajar keduanya diganding fikih dan tasawuf, faqad sa'ida, beruntung. Nah, jadi urusan fikih hanya urusan dunia. Adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, maka bukan termasuk batasan-batasan fikih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini disuruh berperang. Siapa yang mengucap kalimat syahadatain, terpelihara darahnya dan hartanya. Walaupun yang mengucap itu hanya di lisannya, tapi hatinya kadang mengakui dia selamat sudah dirinya dan hartanya. Itu fikih. Perkara ini di sisi Allah bujur-bujur Islam atau kada, urusan tasawuf. Pokoknya sahabat Nabi itu bila hendak menimpas orang itu bersahadat, kada jadi nimpas, kada boleh lagi. Karena dia zahirnya sudah bersahadat. Nah, apakah sahadat sampai ke hatinya atau kada, itu bukan urusan fikih lagi. Yang penting fikih ini menyelamatkan dia daripada dibunuh, karena sudah mengucap dua kalimat syahadat. Adapun bahwasanya itu bermanfaat di akhirat, maka bukan termasuk batas-batas fikih dan tidak mungkin untuk mengaku ijma. Tadi kan dikatakan kalau pian Imam Ghazali mengatakan bahwa hadir hati di dalam sembahyang itu merupakan syarat sahnya sembahyang, berarti pian menyalahi ijma. Ugesidin kadakawa dikatakan menyalahi ijma. Kalau aku katakan bahwa hadir hati dalam sembahyang itu adalah merupakan syarat sah salat, itu bukan menyalahi ijma. Karena kada semua ulama seperti ulama fikih tersebut. Telah dinukil dari Bishr bin al-Harith mengenai apa yang diriwayatkan oleh Abu Talib al-Makki dari Sufyan as-Sawri, bahwasanya ia berkata, siapa yang tidak khusyuk maka salatnya rusak. Jadi Imam Ghazali kada aku sorangan yang mengatakan itu. Nah, lain pun banyak juga yang sependapat lawan aku bahwa siapa sembahyangnya kada khusyuk sembahyangnya rusak. Antara lain Sufyan Sawri, bahwasanya ia berkata siapa yang tidak khusyuk maka salatnya rusak. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Basri bahwasanya beliau berkata, setiap salat yang mana hati tidak hadir padanya, maka salat itu lebih cepat kepada siksaan. Salat yang hatinya tidak hadir itu lebih cepat mendatangkan siksaan daripada mendatangkan manfaat. Dan dari Mu'adz bin Jabal, barang siapa mengetahui orang yang di sebelah kanan dan kirinya dengan sengaja padahal ia di dalam salat, maka tidak ada salat baginya. Banyak saja kawan Imam Ghazali aku. Bukan aku seorangan yang berpendapat itu, bahwa hadir hati itu syarat dalam sembahyang. Kita sembahyang, Allahu Akbar, sembahyang. Datang orang sebelah kanan, kalau kita hendak tahu siapa sebelah kanan kuning, nah itu sudah batal sembahyangnya. Ujar Mu'adz bin Jabal, barang siapa mengetahui orang yang di sebelah kanan dan kirinya dengan sengaja padahal ia di dalam salat, maka tidak ada salat baginya. Ada sembahyang lagi ngarannya itu, karena hendak tahu sudah. Dan ia Mu'adz meriwayatkan juga dengan disanadkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli as-salata la yuktabu lahu sulusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Artinya sesungguhnya hamba
salat dengan suatu salat tidaklah ditulis 1/6 baginya dan tidak 1/10-nya, namun yang ditulis bagi hamba itu dari salatnya sesuatu yang dipikirkan daripadanya. Jadi seapa kita bisa hadir hati dalam sembahyang, itulah yang dicatat sebagai sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hati kita kada hadir, itu diliung, kada dicatat. Jadi seorang hamba ada nang hanya 1/10 daripada sembahyangnya nang kawa diterima Allah, ada nang hanya 1/6, tergantung hadirnya hati, khusyuknya seseorang tadi. Dan ini seandainya dinukil dari lainnya Rasulullah, niscaya menjadi mazhab. Hanya pendapat macam itu, bahwa seorang hamba tidak ditulis baginya kecuali 1/6, 1/10, yang ditulis hanya waktu hatinya hadir. Seandainya itu bukan dari Rasulullah, dari imam siapakah, niscaya menjadi mazhab. Maka bagaimana tidak dipegangi? Jadi artinya ulama-ulama yang mengatakan bahwa khusyuk atau hadir hati merupakan syarat sahnya sembahyang, itu banyak ulama-ulamanya, bukan sedikit. Abdul Wahid bin Zaid berkata, ulama sepakat. Nah, kata Abdul Wahid bin Zaid, ulama sepakat bahwasanya tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali sesuatu yang dipikirkan daripadanya, lalu dijadikannya ijma'. Abdul Wahid bin Zaid mengatakan ijma', sepakat ulama bahwa tidak ada bagi hamba dari salatnya kecuali sesuatu yang dipikirkan daripadanya. Makanya diusahakan kita memperbanyak sembahyang sunat, terutama sembahyang qabliyah, ba'diyah, agar apa? Menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sembahyang fardu itu. Sebab sembahyang fardu misalnya kita dalam 4 rakaat cuma dihitung paling-paling 1 rakaat yang terbilang khusyuk. Di salat qabliyah kita 1 rakaat di khusyuk, di salat ba'diyah 1 rakaat khusyuk, digabung jadi 3 rakaat nah khusyuk. Nah 3 rakaat nah khusyuk. Jadi kegunaan salatnya qabliyah, ba'diyah itu untuk menyempurnakan sembahyang nang fardu itu. Yang benar adalah kembali mana tadi? Sesuatu yang dinukil dari jenis ini dari para fuqaha yang wara' dan para ulama akhirat adalah lebih banyak daripada untuk dihitung. Banyak lain pada itu lagi ulama-ulama yang berpendapat demikian. Yang benar adalah kembali kepada dalil-dalil syarak dan hadis-hadis. Sedangkan asar, perkataan para sahabat adalah jelas dalam syarat ini. Hanya saja kedudukan fatwa mengenai pembebanan yang zahir itu diperkirakan dengan kadar keterbatasan manusia. Padahal para ulama-ulama dari masa sahabat, hadis-hadis Nabi menjelaskan pentingnya itu khusyuk dalam sembahyang. Cuma untuk difatwakan kepada umum, nah itu tergantung karena keterbatasan manusia. Kalau andai kata diwajibkan bahwa keempat rakaatnya itu kita khusyuk kada boleh lingah, itu kada mungkin untuk bisa dilakukan oleh semua manusia. Nah maka tidak mungkin untuk disyaratkan kepada manusia penghadiran hati dalam seluruh salat, karena hal itu melemahkan seluruh manusia, kecuali sedikit orang nang kawa sembahyang itu khusyuk ke seluruh rakaatnya. Apabila tidak mungkin mensyaratkan secara menyeluruh karena darurat, setiap orang sembahyang harus mesti khusyuk ke 4 rakaatnya, kada boleh lingah hatinya, kada mungkin mensyaratkan itu karena darurat, maka tidak ada jalan kepadanya kecuali disyaratkan daripadanya sesuatu yang disebut dengan nama itu kehadiran walaupun sejenak. Berhubung orang khusyuk itu kada mungkin kawa ke 4 rakaatnya, maka disyaratkan barang 1 mat asal ada khusyuk, barang sejenak asal ada khusyuk. Apabila sejenaknya itu, nah dan seutama-utama waktu yang sejenak itu adalah ketika takbiratul ihram. Lalu kita batasi dalam pembebanan itu dengannya. Jadi sekurang-kurang khusyuk minimal dalam takbiratul ihram itu. Karena kalau kita katakan bahwa seluruhnya mesti khusyuk, itu kada kawa. Lalu hukumnya hukum darurat jadinya. Dalam pada itu kami berharap agar tidak adalah keadaan orang yang lalai itu dalam seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram.
seperti keadaan orang yang meninggalkan secara keseluruhan. Kita berharap, ujar Imam Ghazali, bahwa orang yang hanya khusyuk dalam takbiratul ihram, lainnya pray, kita berharap bahwa itu tidak seperti keadaan orang yang kada khusyuk semuaan sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salamnya kada khusyuk. Nah, kita berharap orang yang khusyuk hanya hingga takbiratul ihram lebih baik daripada itu. Sesungguhnya secara jumlah ia maju untuk mengerjakan. Orang yang sembahyang tadi, dia maju sudah mengerjakan salat zahirnya dan menghadirkan hati sejenak ketika takbiratul ihram. Itu sudah, dia sudah punya etikat baik sembahyang, dia kawah hadir hati walaupun hanya takbiratul ihramnya aja, itu sudah baik. Ketimbang orang nang mulai awal sampai akhir kada hadirnya. Nah, kita berharap macam itu yang pertama lebih baik. Bagaimana tidak orang yang salat dengan berhadas karena lupa, maka salatnya batal di sisi Allah Ta'ala. Tetapi ia mendapat pahala sesuai dengan perbuatannya dan atas kadar kelalaian dan uzurnya. Kan sudah dibikin peraturan dalam hukum fikih. Kalau kita ragu-ragu, apakah aku ini batal kah wudu? Kada kah? Batal kada? Batal kada? Fikih sudah menetapkan itu kada batal. Lain halnya kita ragu-ragu, aku tadi berwudu kah belum kah? Fikih menetapkan belum. Walaupun kita sudah berwudu, tapi karena ragu-ragu asa berwudu asa belum, fikih menetapkan belum artinya. Nah, lain kalau batal, aku ini batal kah kada kah? Tadi berwudu mbah maghrib, asa batal asa kada. Fikih menetapkan itu kada batal. Walaupun inya batal pada sebenarnya, tapi hukum fikih mengatakan itu kada batal. Nah, sembahyangnya di sisi Allah sembahyangnya kada sah, tapi tetap dia diberi pahala oleh Allah, tetap diberi pahala. Kenapa? Karena dia mengamalkan hukum itu, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kada pahala sembahyang, karena sembahyangnya di sisi Allah batal. Bagaimana tidak orang yang salat dengan berhadas karena lupa, maka salatnya batal di sisi Allah. Tetapi ia mendapat pahala sesuai dengan perbuatannya dan atas kadar kelalaian dari uzurnya. Kayak sembahyang kita, ragu-ragu 3 rakaat kah, 4 rakaat kah? Fikih sudah menetapkan ambil 3. Walaupun di sisi Allah kita memang sudah 4, tapi ilmu fikih menetapkan kita manusia ya ambil yang lebih up. Atas harapan ini, harapan yang mana? Harapan bahwa orang yang sembahyang khusyuknya hanya takbiratul ihram, yang lainnya pray, harapan lebih baik dari orang yang kada khusyuk sama sekali. Itu harapan macam itu. Tapi ada juga khawatirnya, maka dikhawatirkan keadaannya itu lebih keras daripada keadaan orang yang meninggalkan. Kemungkinan ada juga ujar Imam Ghazali, orang yang sembahyangnya hanya khusyuk di takbiratul ihram, yang lainnya pray, itu bisa juga mungkin lebih buruk daripada orang yang mulai awal sampai akhir kada khusyuk. Nah, 2 kemungkinan. Kita berharap orang yang khusyuk hanya takbiratul ihram lebih baik daripada yang kada khusyuk sama sekali. Tapi bisa jadi orang yang khusyuknya peraya sama sekali lebih baik daripada orang yang hanya khusyuknya cuma takbiratul ihram. Itu bahayanya, ada khawatirnya di situ. Sebab bandingannya ada. Bagaimana tidak orang yang menghadiri pengabdian dan memperinting dalam pengabdian itu dan berbicara dengan pembicaraan yang menghinakan adalah lebih parah daripada orang yang menghindar dari pengabdian sama sekali. Nah, tadi kan muncul ingat satu mat nih, itu belum hulu-hulu saya lagi. Ada nang ini ada ingat sama sekali mulai awal. Nah, barangkali nomor 2 lebih baik. Sama kita lawan raja, bepandir kita satu mat, itu mengulu-ulu. Ada nang saya kuningnya mulai awal kada bepandir lawan raja, mana baiknya? Baik nang kedua ini. Nah, jadi sembahyang itu ada kemungkinan lebih baik daripada nang kedua, ada kemungkinan lebih buruk. Nah, apabila berlawanan sebab-sebab takut dan harapan, maka urusan itu menjadi berbahaya pada dirinya. Maka atas mulah memilih sesudahnya dalam berhati-hati dan menganggap inti. Dalam pada itu, maka tidak ada keinginan pada menyalahi fuqaha pada apa yang mereka fatwakan dari sahnya salat dengan lalai. Sesungguhnya hal itu termasuk fatwa darurat sebagaimana perhatian yang terdahulu. Nah, jadi intinya menurut Imam Ghazali ini,
bahwa kita sembahyang itu mesti diusahakan, bahwa hadir hati itu jangan cuma takbiratul ihram. Anaknya waktu rukuk hati kita ada juga hadir, walaupun rukuk nang pada rakaat nang kaberapa kan hadir, pokoknya asal ada lebihnya daripada takbiratul ihram. Sebab kalau kita hanya khusyuk cuma ingat Allahu Akbar takbiratul ihram, itu hanya menurut fikih saja semacam nang sah. Menurut ulama-ulama lain tadi belum cukup syarat sahnya. Nah jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, kita hadir benar hati itu kita sembahyang zuhur menghadap kiblat mengikut imam karena Allah. Jangan ke situ aja hati hadir, tambahi di lain-lain lagi. Waktu ruku kagena hadirkan hati, sujud hadirkan hati, supaya sembahyang kita ini ada bagian daripada tasawufnya, bukan hanya fikihnya. Barang siapa yang mengetahui rahasia salat, maka ia mengetahui bahwa lalai itu berlawanan dengannya salat. Tetapi telah kami sebutkan pada bab perbedaan antara ilmu batin dan ilmu zahir dalam kitab Qawaidul Aqaid, bahwa keterbatasan makhluk itu adalah salah satu sebab yang menghalangi dari penjelasan setiap rahasia syara yang terbuka. Namun hendaknya kita ringkas pada kadar ini mengenai pembahasan itu, karena di dalamnya terdapat sesuatu yang memuaskan bagi seorang murid yang mencari jalan akhirat. Adapun orang yang membantah dan mengubarkan keburukan, maka kami tidak bertujuan berbicara dengannya sekarang. Orang memperdebatkan masalah khusyuk macam ini macam itu, kami kadang mengurusi itu biar Imam Ghazali. Kesimpulan pembicaraan bahwa hadirnya hati itu adalah roh salat, dan sekurang-kurang sesuatu yang menjadikan roh itu tinggal tetap adalah hadirnya hati ketika takbiratul ihram. Maka kurang daripadanya adalah kebinasaan, dan dengan kadar tambah atasnya maka ruh itu menjadi lapang dalam bagian-bagian salat. Makin banyak hati kita hadir waktu salat, makin leluasa ruh di dalam salat itu. Berapa banyak orang yang hidup yang tidak ada gerak padanya. Banyak orang yang hanya bernapas saja, tapi kadang kau menggerakkan tangan, kadang kau menggerakkan batis, apalagi menggerakkan awal, kadang kawa, padahalnya bernapas saja, hidup aja. Nantilah manfaatnya, karena kalau lebih manfaat lagi, bahkan menyusahkan nasihat, menyusahkan nang hidup. Tapi hidupinya, berapa banyak orang yang hidup yang tidak ada gerak padanya, dekat dengan orang yang mati, parak sudah lawan mati. Maka salat orang yang lalai pada seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram adalah seperti orang yang hidup yang tidak ada geraknya. Roh ditenggurukan sudah. Bernapas saja, dikiyau ada mendengar lagi, dibadahi kada pinandu lagi, ngerakakan tangan kada kawa lagi, kutu-kutu pehinat. Hidup aja inya. Dipatak salah dia masih hidup, ada dipatak dia kada kenapa-napa lagi. Nah itu sama orang nang sembahyang hanya khusyuk ingat takbiratul ihram, hidupnya bebaya hidup. Maka salat orang yang lalai pada seluruh salatnya kecuali ketika takbiratul ihram adalah seperti orang yang hidup yang tidak ada geraknya, dan memohon kepada Allah akan baiknya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah penjelasan mengenai makna-makna batin yang menyempurnakan hidupnya salat. Ketahuilah bahwa makna-makna ini banyak ungkapan-ungkapan tentangnya, tetapi menghimpunkan akan dia oleh 6 kalimat secara jumlah. Bila 6 kalimat ini ada pada diri kita waktu salat, salat kita hidup sempurna. Hadirnya hati. Yang kedua pemahaman. Yang ketiga pengagungan. Yang keempat haibah. Yang kelima harapan. Yang keenam dan malu. Hadirnya hati, pemahaman, pengagungan, haibah, harapan, dan malu. Nah 7 sifat itu kalau ada dalam hati kita waktu sembahyang kita hidup bermanfaat. Maka hendaklah kami sebutkan perincian-perinciannya, kemudian sebab-sebabnya, kemudian pengobatan dan pengusahaannya. Adapun perincian-perincian itu, maka yang pertama adalah 1. Hadirnya hati. Apa dimaksud dengan hadirnya hati? Sembahyang hendaklah dihadirkan hati. Apa maksudnya hadir hati ini tuh?
Kami maksudkan dengannya adalah hati itu kosong dari selain apa yang bercampur padanya dan bercakap-cakap dengannya. Maka ilmu tentang perbuatan dan perkataan itu menjadi disertakan dengan keduanya. Dan pikiran itu tidak menembus pada selain keduanya. Itu ngarannya hadir hati. Mulut kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hati pun Bismillahirrahmanirrahim juga. Mulut kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hati pun membaca Alhamdulillahirabbil alamin juga. Awak kita ruku, hati pun sadar bahwa aku ini sedang ruku. Kita i'tidal, hati kita sadar bahwa kita sedang i'tidal. Nah, itu ngarannya hadir hati. Mulut membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hati pun sadar bahwa mulut kita mengucap Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu artinya hadir hati. Bila hati kita di luar daripada gerak-gerik tubuh, hati kita di luar daripada apa yang kita ucapkan, lalai ngarannya, lingah ngarannya. Manakala pikiran berpaling dari selain dari sesuatu yang ia padanya, dan di dalam hatinya ingat kepada sesuatu yang ia padanya, serta ia tidak lalai dari segala sesuatunya, maka telah tercapailah kehadiran hati. Itu artinya hadir hati. Walaupun kada paham kadang apa artinya iyyaka na'budu itu. Artinya kada tahu, cuma mulutnya mengucap, hatinya kayak itu juga iyyaka na'budu juga. Hadir garannya. Mulutnya kada tahu apakah artinya qul ya ayyuhal kafirun, tapi mulutnya mengata qul ya ayyuhal kafirun, hatinya pun mengata qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu sudah hadir ngarannya hati. Bila kita kau macam itu, kita sudah dapat 1/6 daripada khusyuk ngarannya. 1/6 daripada khusyuk. Yang kedua, pemahaman. Tetapi pemahaman bagi makna al-kalam, pemahaman makna ucapan kita adalah urusan yang dibalik hadirnya hati. Pemahaman itu lain lagi. Hati kita hadir belum tentu paham. Hati kita mengatakan sesuai mulut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum tentu hati kita mengerti apa itu. Adalah urusan yang dibalik hadirnya hati. Barangkali hati itu hadir bersama lafaz, namun tidak hadir bersama makna lafaz. Anda tahu maknanya? Maknanya kada tahu, jadi mulut mengata Alhamdulillahirabbil alamin, hati pun juga Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa maknanya kada tahu. Maka mencakupnya hati terhadap ilmu dengan makna lafaz, itulah yang kami maksudkan dengan pemahaman. Nah, kalau kita misalnya mulut mengata Alhamdulillahirabbil alamin, hati pun sadar bahwa kita mengata Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita paham itu artinya Alhamdulillahirabbil alamin, berarti dapat 2/6 daripada khusyuk. 2 sudah dapat. Hadir hati sebuting, pahamnya sudah. Mulut kita mengata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hati kita pun mengiringi at-tahiyyatul dan paham hati kita at-tahiyyatun apa maksudnya, artinya paham. Nah, itu sudah, kalau macam itu dapat 2 sudah kita. 2 dari 6. Ini adalah makam yang mana manusia berbeda-beda padanya, karena manusia tidak bersamaan di dalam memahami makna-makna Al-Quran dan tasbih-tasbih. Banyak dari makna-makna yang halus yang dipahami oleh orang yang salat di tengah-tengah salat, dan sebelumnya tidak terlintas di hatinya sebelum itu. Mengenai pemahaman tentang makna-makna Al-Quran ini, manusia kada sama. Ada yang pahamannya hanya ingat Alhamdulillahirabbil alamin, hanya paham segala puji bagi Allah semesta alam. Pahamannya ada ingat situ aja, sudah paham maknanya. Ada yang luas luar biasa, tergantung manusianya. Dari segi ini maka salat itu mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Karena sesungguhnya salat itu memahami beberapa urusan yang mana urusan-urusan itu pastilah mencegah dari kekejian. Yang ketiga, adapun pengagungan, maka itu adalah urusan yang dibalik hadirnya hati dan pemahaman. Hati kita hadir, hati kita paham, belum tentu mengagungkan, belum tentu memuliakan. Karena seseorang itu berbicara kepada hambanya, pembantunya, dengan perkataan di mana ia hadir hati padanya dan memahami maknanya, namun ia tidak mengagungkan kepadanya. Kita berpandir lawan susuruhan kita, ikamlah, pembantulah,
imbah ini kan bemasak, kayaknya hanya dikan berbasuh, hanya dikan jamur. Nah, kita berpandiran pembantu, hati kita hadir tuh. Dan kita paham apa yang kita ucapkan. Cuma adalah ta'zim lawan pembantu hati kita, kada ada Allah. Adalah mengagungkan lawan pembantu waktu berpandiran itu, kada ada. Padahal paham apa yang kita ucapkan, hati kita hadir dengan apa yang kita ucapkan, cuma kada ada ta'zimnya, kada ada pengagungannya. Maka mengagungkan itu tambahan atas keduanya. Karena kalau kita mengagungkan orang yang kita hadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hati kita kada hadir, kalau kita kada paham, kita kada kau mengagungkan. Pengagungan ini andaknya nomor 3. Hati kita hadir dulu, paham dahulu, hanya bisa mengagungkan orang yang kita pandiri ini, orang yang kita munajati ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nah sini yang ketiga, berarti keempat nih. Adapun haibah. Haibah ini artinya ketakutan disertai hormat. Kita sembahyang, kita mengucap tasbih, kita mengucap Al-Quran, itu kita ada perasaan takut kepada orang yang kita agungkan tadi. Kita ada perasaan segan kepada orang yang kita agungkan tadi. Yang tempat timbulnya adalah pengagungan. Karena orang yang tidak takut tidak disebut orang yang ketakutan haib. Takut terhadap kala dan jahatnya perilaku hamba dan sesuatu yang berlaku pada tempatnya dari sebab-sebab yang rendah hina, tidaklah disebut ketakutan mahabah. Kita takutan lawan ular, itu ngarannya bukan haibah. Kenapa? Karena kita takut bukan kita mengagungkan ular, kada. Kita takut kepada penjahat bukan karena mengagungkan penjahat, tapi takut. Nah, takutnya itu bahasanya bukan haibah, bahasa Arabnya. Kalau haibah ini kita takut kepada orang itu karena kemuliaan keagungan yang ada pada orang itu, ngarannya haibah. Tetapi ketakutan mahabah atau haibah terhadap sultan yang dihormati itu disebut ketakutan mahabah. Haibah sama aja, adalah takut yang sumbernya dari pemuliaan. Kita mengagungkan Allah, kita takut kepada Allah, takut datangnya dari sifat agung yang ada pada Allah. Nah, itu haibah. Lain khauf, khauf nang kha betitik nih tuh, kha waw fa khauf. Nah, itu ular. Kan kita tuh khauf bahasanya. Lawan penjahat takutan khauf nih tuh. Kalau haibah lain takutnya, takut karena orang itu agung. Yang kelima adalah harapan. Maka tidak ragu bahwasanya itu adalah tambahan banyak orang yang mengagungkan salah seorang raja karena takut terhadap kewibawaannya atau takut terhadap tindakannya, tetapi ia tidak mengharap pahalanya. Sedangkan hamba itu sayogianya dengan salatnya untuk berharap terhadap pahala Allah Azza wa Jal, sebagaimana ia takut kepada siksa Allah Azza wa Jal disebabkan kelalaian. Jadi sembahyang itu ada juga mengharap. Kita agungkan, kita mengagungkan Allah dan kita takut terhadap kebesaran keagungan Allah, tapi di situ ada terselip harapan kita kepada yang Maha Agung itu. Nah, terutama waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat doa dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, itu harap ini yang menunjuk. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Itu mesti ada harapan di hati kita agar dikabulkan oleh yang Maha Agung. Yang keenam, adapun malu itu adalah tambahan atas jumlah itu. Karena sandarannya malu adalah merasa lalai dan dugaan dosa, dan bisa terupa pengagungan, takut dan harap tanpa malu, sekiranya tidak ada dugaan kelalaian dan melakukan dosa. Jadi waktu kita berdoa kepada Allah itu ada bercampur macam-macam perasaan hati. Waktu kita dalam duduk antara dua sujud, Rabbi ghufirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku. Di situ ada malu lawan Allah, minta terus, rancak ada masih, ada takutnya lawan Allah, ada harapnya untuk kumpul dalam situ. Nah, secara rinci kaina dijelaskan oleh pengarang apa itu hadir hati, apa itu takut dan sebagainya tadi. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wasallam.